Dinda adalah seorang wanita yang sangat suka mendengar musik. Wih, banyak banget nih lagu-lagu baru yang bagus. Aku jadi pengen dengerin semua deh. Tapi kalau cuma dengerin lewat HP atau earphone, rasanya kurang puas. Apa aku minta beliin speaker yang khusus buat dengerin musik ya? Tapi kira-kira dibolehin gak ya sama bapak dan ibu? Harusnya sih dibolehin gak sih? Kan selama ini aku tuh jarang minta yang aneh-aneh ke mereka. Ya udah deh, aku langsung minta aja. Pak, Bu, Pak, Ibu, kalian di mana toh? Iya nak, ada apa? Loh, Ibu kemana Pak? Ibu lagi beli sayuran tadi, paling sebentar lagi juga pulang. Oh alah. Pak, boleh nggak kalau Dinda minta beliin speaker khusus buat dengerin musik? Kalau dengerin lewat HP atau earphone itu kurang puas Pak. Kalau pakai speaker musik kan bisa nyetel lagunya dengan volume yang besar. Speaker buat dengerin musik? Buat apa toh nak? Kamu kan punya HP. Dan kemarin juga habis beli earphone. Please Pak, beliin ya. Kan selama ini Dinda nggak pernah minta beliin yang aneh-aneh. Kali ini aja Pak, turutin permintaan Dinda. Abis ini janji deh, Dinda nggak akan minta apa-apa lagi. Beneran kamu nanti nggak akan minta apa-apa lagi nih? Iya Pak, beneran. Makanya itu ya, please beliin. Ya udah nanti bapak belikan. Tapi sebelum itu nanti bapak omongin dulu ya sama ibu. Yah, kenapa harus ngomong dulu sih Pak sama ibu? Kan bapak tinggal beliin dulu. Ntar pas udah datang baru deh bapak ngomong ke ibu. Ya nggak bisa gitu toh nak. Kan yang megang uang gajian bapak itu ibu, bukan bapak lagi. Oh iya deng, ya udah deh. Pak, itu ibu baru aja pulang. Langsung ngomong aja yuk. Assalamualaikum, ibu pulang. Waalaikumsalam. Bu, aku tadi udah minta beliin speaker buat dengerin musik sama bapak. Terus kata bapak, boleh bu. Loh, ini bapak beneran apa? Kalau bapak mau beliin Dinda speaker buat dengerin musik? Iya bu, kan selama ini Dinda juga nggak pernah minta yang aneh-aneh. Dan katanya setelah minta ini, dia itu nggak bakal minta beliin apa-apa lagi. Iya bu, please ya bolehin. Soalnya kata bapak, semua uang gajian bapak dipegang sama ibu. Ya udah, iya ibu bolehin. Tapi kamu janji, habis ini kamu nggak boleh minta apa-apa lagi. Iya bu, Dinda janji. Makasih ya pak, bu. Oh iya, pak, bu, Dinda tuh pengennya speakernya yang besar sekalian ya. Kayak sound system gitu. Biar nanti mantep pak, bu dengerinnya. Kamu ini mau ngadain hajatan atau gimana toh nak? Udahlah beli yang sedang aja. Lagian yang sedang itu juga suaranya udah keras sudahan. Nggak mau loh pak, Dinda kan maunya yang besar sekalian. Please ya, kan bapak udah bolehin. Jadi nggak boleh dong dipilihin harus kayak gimana. Udah pak, beliin aja yang besar sekalian. Daripada ngerengek terus nih anak. Ya udah deh, ya nanti bapak belikan yang besar. Yes, sekali lagi makasih ya pak, bu. Jadi makin sayang deh sama kalian. Kamu ini giliran kayak gini aja. Ya udah, ibu mau masak dulu. Ayo nak, sekalian bantuin ibu masak. Oke deh bu, siap. Sore harinya, Pak, bapak udah mesenin speaker yang besar kan buat Dinda? ya tenang aja, udah kok. Kebetulan bapak punya kenalan jual speaker-speaker kayak gitu. Wih, mantap kalau gitu. Tapi pak, kira-kira diantarnya ke rumah kapan ya? Dinda udah gak sabar deh dengerin musik pakai speaker yang besar. Palingan besok siang nak. Udah, daripada kamu itu mikirin itu terus, mending kamu itu mandi aja sana. Lihat tuh badan kamu udah keringetan dan bau. Iya. Ya udah, Dinda mandi dulu ya. Keesokan harinya, Dinda, sini, ini loh speaker kamu udah dateng. Wah, iya kak pak. Ya ampun pak, ini mah bukan speaker besar lagi namanya, tapi udah sound system. Ya menurut bapak sih sama aja, sama-sama besar. Ini mau kamu taruh di mana? Di kamar atau di ruang tamu? Ya di kamar Dinda dong pak, kan yang mau dengerin Dinda. Ya udah bapak bantuin, bapak buat angkat ke kamar kamu ya. Oke deh pak, tapi nanti ya pak, Dinda belum selesai nyuci piring ini soalnya. Ya udah selesaikan dulu sana cuci piringnya. Saya sekalian buatin bapak kopi ya. Iya pak, siap. Oh iya, ngomong-ngomong, ibu kemana toh pak? Kok di dapur nggak ada?
Ibu lagi belanja ke pasar, katanya tadi tukang sayur kelilingnya nggak datang, jadinya ibu pergi ke pasar deh buat belanja. Walah, pantesan aja. Ya udah kalau gitu, Dinda nyelesain nyuci piring dulu ya. Terus kalian bikin kopi buat Bapak. Setelah itu sound system yang baru dibeli itu pun dipindah ke kamar Dinda dan sore harinya. Wih, akhirnya aku punya speaker yang besar buat aku dengerin musik. Gak sabar banget deh, aku pengen nyoba. Aku coba volume yang paling besar deh. Wah, mantep banget suaranya. Kalau gitu aku cari lagu-lagu yang paling bagus deh, biar langsung aku dengerin di speaker ini. Nak, Dinda. Yah, ibu ngapain sih pakai acara manggil-manggil? Kan aku lagi cari lagu-lagu yang paling bagus buat aku dengerin di speaker baru ini. Ya udahlah, aku samperin dulu daripada ntar kena omel. Iya Bu, ada apa? Wah, Bapak sama Ibu kok rapi banget. Mau kemana toh? Kita mau kondangan Nak, tapi mungkin sampai malam. Kamu nggak apa-apa kan? Kamu tinggal sampai malam sendirian di rumah? Iya Nak, kalau kamu takut di rumah sendirian, kamu boleh ikut kok. Walah, jadi Bapak sama Ibu mau kondangan toh? Udah, Bapak sama Ibu nggak usah khawatir. Dinda berani kok di rumah sendirian. Dan Dinda mana mau lah Bu, Pak ikut kondangan. Ya bener, nih ntar pas bapak sama ibu udah berangkat kamu nelpon-nelpon lagi nyuruh cepet pulang karena ketakutan di rumah sendirian. Ya enggak lah Pak, tenang aja toh. Kan hari ini baru aja beli speaker baru. Jadinya Dinda bisa nyetel lagu yang besar dan gak ketakutan deh di rumah. Iya juga ya, ya udah deh, bagus kalau gitu. Tapi jangan besar-besar ya Nak, nyetel musiknya, takut nanti ganggu tetangga. Nah, bener banget tuh, dengerin apa kata Bapak. Iya Pak, Bu, siap. Ya udah sana Bapak sama Ibu langsung berangkat aja kondangan. Iya, Bapak sama Ibu berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya Bapak sama Ibu berangkat kondangan juga. Jadi aku bisa nyetel lagu dengan suara yang paling keras. Yang penting kan Bapak sama Ibu nggak tahu. Langsung aja deh aku pergi ke kamar buat nyetel lagu. Lagu ini aja apa ya? Boleh deh, tinggal aku konekin ke bluetoothnya. Wih, ternyata enak juga ya lagunya. Gas lah, langsung aku naikin volumenya yang paling keras. Duh, tapi ini udah waktunya azan asar. Apa aku patiin dulu ya? Tapi aku lagi pengen dengerin sekarang. Bodoh lah, aku gas aja. Duh, astagfirullah. Itu siapa toh Jan? Nyetel lagu keras banget pas lagi azan gini. Kalau dari arah suaranya sih dari rumahnya Pak Riko dan Bu Dini. Tapi kan tadi aku lihat Pak Riko sama Bu Dini lagi pergi kondangan. Pasti deh itu kelakuan anak mereka. Gak bisa dibiarin ini. Masalahnya kenapa coba dia masih tetap nyetel lagu pas azan gini? Kayak ndak diajarin aja deh. Kalau lagi azan ndak boleh ribut. Aku samperin aja deh. Saat di jalan, Pak Yanto, mau kemana toh Pak? ini loh Bu, saya mau ke rumahnya Pak Riko dan Bu Dini tuh. Masa azan-azan gini rumahnya masih nyetel musik besar banget. Wah, kebetulan Pak, saya juga mau ke sana. Saya tuh mau ngomelin tuh anaknya Pak Riko. Loh kok ngomelin anaknya Pak Riko Bu? Ya iya dong Pak, yang nyetel itu loh anak mereka. Sedangkan Pak Riko dan Bu Dini itu tadi saya lihat masih pergi kondangan. Kalau jam segini ya belum pulang. Walah, pantesan tuh ya, saya tuh jadi gak enak udah seuzon sama Pak Riko dan Bu Dini. Ternyata yang nyetel lagu pas azan-azan itu anaknya. Makanya itu Pak, Bapak tuh jangan seuzon dulu. Ya udah yuk Pak, langsung aja samperin. Kita marahin tuh anak mereka. Tapi Bu, kita itu tunggu azannya selesai dulu lah, baru ntar kita itu ke rumahnya Pak Riko buat marahin anaknya itu. Soalnya ntar apa bedanya kita sama dia kalau kita itu buat keributan ketika lagi azan. Iya juga ya Pak. Ya udah kalau gitu, kita tungguin aja sampai azannya selesai. Tak lama azan asar pun selesai dikumandangkan, namun tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras. Astagfirullahaladzim Bu, malah hujan gini. Gimana ini? Mana rumah Pak Riko itu masih agak jauh lagi. Kalau kita tetap maksa ke sana, kita bisa kebasahan loh Bu. Duh, iya ya Pak. Udahlah, kita pulang aja dulu. Besok aja deh kalau gitu kita ke rumah Pak Rikonya. Oke deh, kalau gitu saya pamit duluan ya. Sebelum basah semua ini baju saya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Duh, aku juga harus segera pulang nih sebelum bajuku kebasahan karena hujan. Sementara itu di rumah Pak Riko. Wih, enak banget ya dengerin musik dengan volume yang paling keras. Aku serasa lagi konser deh. Hahaha. Dan ngepasin banget hujan. Kan jadi vibe-nya itu seru banget. Kalau gitu aku lanjutin terus deh nyetel musik dengan volume yang paling besar. Mumpung bapak sama ibu kan masih malam pulangnya. Dinda pun terus menyetel musik dengan suara yang paling keras hingga waktu azan maghrib. Astagfirullahaladzim, itu anak Pak Riko benar-benar keterlaluan deh. Masa dari azan asar sampai azan maghrib masih aja nyetel musik dengan suara yang keras-keras banget. Mana ini hujannya nggak reda-reda lagi. Kalau nggak hujan aja udah aku samperin dah. Minus banget sih otaknya. Duh, aku tuh sampai pusing banget loh dengerin suara musik yang disetel anaknya Pak Riko itu. Mana jadinya suara azan maghribnya jadi nggak kedengeran lagi. Apa aku samperin pakai payung aja ya? Tapi payungku kan rusak. Ya udah deh, aku harus sabar. Nanti kalau udah reda, aku bakal samperin dan marah-marahin tuh anak. Malam harinya saat orang tua Dinda pulang dari kondangan. Assalamualaikum, bapak dan ibu pulang. Nak. Waalaikumsalam. Wah, bapak sama ibu udah pulang aja nih. Untung aja. Tadi musiknya udah aku kecilin suaranya sebelum mereka pulang. Jadi nggak ketahuan deh kalau aku dari tadi sore nyetel musik dengan volume yang paling besar. Iya nih, aslinya bapak sama ibu tuh capek banget. Soalnya kan kondangannya dari sore sampai malam. Tapi ibu kagum loh nak sama kamu. Kamu beneran gak takut sendirian di rumah? Ya iya dong bu, kan Dinda udah bilang kalau sambil nyetel musik mah Dinda sama sekali gak takut. Bagus deh nak, jadinya bapak nggak sia-sia beliin sound system yang besar itu. Oh ya, besok bapak sama ibu diundang lagi nak di acara saudara. Iya nak, tadi pas kondangan ibu sama bapak ketemu beberapa saudara. Ternyata mereka ngundang kita buat ke acara mereka. Tapi kali ini acaranya tuh sampai 2 hari nak. Jadi kan harus nginep. Kamu mending ikut aja ya sama bapak dan ibu. Soalnya bapak sama ibu gak tega ninggalin kamu 2 hari di rumah sendirian. Ya ampun bu, cuma 2 hari doang kok. Udah toh, bapak sama ibu gak usah khawatir. Dinda berani dan sanggup kok tinggal selama 2 hari sendirian di rumah. Kamu yang bener ya nak, masalahnya sampai 2 hari ini loh nak. Apalagi kan kamu itu anak cewek. Bapak takut nanti kamu itu kenapa-kenapa. Udah mending kamu ikut aja ya. Pak, bu, kalian tuh jangan terlalu khawatir. Lagian kan Dinda udah gede, bisa jaga diri kok. Di kampung ini juga kan aman. Jadi kalau ada apa-apa, Dinda tinggal teriak dan minta tolong. Iya sih, tapi emangnya kamu beneran gak takut apa nak? 2 hari sendirian di rumah? Ya enggak dong bu, 2 hari doang mah ngapain takut coba. Udah ya, bapak sama ibu berangkat aja besok ke kondangan selama 2 hari. Dinda pasti aman dan berani kok di rumah sendirian selama 2 hari itu. Ya udah kalau gitu nanti bapak minta tolong deh sama beberapa tetangga buat nengokin kamu kalau ada apa-apa. Gak usah pak, lagian kan Dinda udah besar. Jadi kalau ada apa-apa Dinda pasti yang minta tolong dan nyamperin ke tetangga kok. Keesokan harinya Pak Riko dan Bu Dini pun pergi ke acara saudara selama 2 hari. Yes, akhirnya bapak sama ibu berangkat juga. Jadi aku bisa nyetel musik dengan suara keras sepuasnya. Hahaha. Gas lah, langsung aku setel aja. Aku setel lagu yang mana dulu ya? Yang ini aja deh. Nah, abis itu aku ganti lagu yang ada rock-rocknya gitu biar tambah seru. Mantap nih. Tapi kalau sambil nyemil kayaknya lebih mantap dan enak. Oh iya, kan aku masih punya snack kesukaanku. Aku nyemil itu aja deh. Dinda pun kembali menyetel musik dengan suara yang keras hingga waktu azan tiba. Ya ampun, itu anaknya Pak Riko bisa-bisanya nyetel musik lagi di waktu azan gini. Padahal baru aja mau aku samperin. Awas aja kamu ya, aku tunggu azannya selesai dulu deh. Setelah azan selesai, nah udah selesai nih azannya, langsung aku samperin aja tuh rumahnya Pak Riko. Bakal aku maki-maki tuh anaknya. Semoga aja hari ini gak hujan lagi deh, biar aku itu bisa kasih pelajaran ke anaknya Pak Riko itu. Oh iya, sekalian aku ajakin Bu Siti dan tetangga yang lain deh, biar nanti anaknya Pak Riko itu langsung kapok dan gak akan ngulangin kesalahannya lagi.
Pak Yonto pun kemudian mengumpulkan para tetangga. Mereka kemudian ramai-ramai pergi ke rumah Pak Riko. Ya ampun, ternyata nyetel musik dengan suara yang keras sambil nyemil itu enak banget ya. Bentar, kok kayak ada rame-rame sih di depan rumah? Aku jadi penasaran. Aku coba lihat deh lewat jendela. Dinda, keluar kamu. Dasar anak gak tahu sopan santun. Gak diajarin sama orang tua kamu apa kalau gak boleh ribut dan nyetel musik ketika azan? Iya, bener banget. Keluar kamu, Dinda. Bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya suara kita ndak bakal kedengeran deh, karena musik yang disetel sama Dinda itu keras banget. Iya juga ya, Bu. Gimana kalau kita dobrak aja tuh, terus kita paksa dia matiin musiknya. Habis itu baru deh kita marahin dan nasehatin. Wah, boleh-boleh Pak. Ide yang bagus itu. Langsung aja Pak kita dobrak. Itu para tetangga apa-apaan sih? Kok malah coba dobrak pintu rumahku? Mana kelihatannya mereka marah banget. Tapi aku nggak bisa denger apa yang mereka omongin. Gara-gara musik yang aku setel ini terlalu keras. Tapi kok aku jadi takut ya? Apa mereka marah-marah karena aku nyetel musiknya terlalu keras? Terus para tetangga merasa terganggu deh. Duh, aku harus gimana nih? Kalau mereka sampai berhasil dobrak pintu rumah, habis aku. Dinda pun panik dan tak sengaja menabrak sound system hingga terjatuh. Dan boom, sound system itu pun meledak. Astagfirullahaladzim, Dinda kamu kenapa? Ya ampun, sepertinya sound systemnya meledak bapak-bapak, ibu-ibu. Dan ledakannya mengenai Dinda. Ayo segera kita bawa ke rumah sakit. Astagfirullah, iya Pak, ayo segera kita bawa ke rumah sakit. Nanti saya juga akan segera menghubungi orang tuanya. Kalau ndak salah, Pak Riko sama Bu Dini itu lagi pergi ke acara saudara gitu beberapa hari. Dinda pun kemudian dibawa ke rumah sakit. Pak Yanto, apa yang terjadi dengan anak saya? Tadi saya ditelepon sama Ibu Siti, katanya anak saya terkena ledakan sound system. Apakah hal itu benar Pak? Terus kondisi anak kami gimana? Ya Pak, Bu, benar. Dan maaf banget ya Pak, Bu, saya itu harus menyampaikan kabar buruk ini. Tadi kata dokter, karena ledakan yang cukup besar, anak Bapak dan Ibu itu mengalami cedera yang sangat parah pada bagian telinga. Jadi anak Bapak dan Ibu itu dinyatakan tuli seumur hidup. Saya turut sedih ya Pak. Bapak dan Ibu silakan lihat sendiri kondisi anak Bapak di ruangan. Saat di rumah sakit. Pak, Bu, tolongin Dinda. Dinda gak bisa denger apa-apa, Pak, Bu. Kalian ngomong apa sih? Tolongin Dinda, Pak, Bu. Dinda gak bisa denger sama sekali. Sejak saat itu Dinda pun menjadi tuli seumur hidupnya.